Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, selamat datang di channel Mutiara Hikmah. Di sini, kisah bukan sekedar cerita, tapi lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang menggetarkan hati. Kisah seorang ustadz sederhana yang pernah mengalami kematian, merasakan azab kubur, dan kembali untuk menjadi saksi hidup bagi kita semua. Saksikan sampai akhir, karena kisah ini mungkin menjadi peringatan dari Allah untuk diri kita sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Klik like jika cerita ini menyentuh hati Anda. Bagikan atau share ke keluarga dan teman agar mereka juga mendapat pelajaran berharga. Dan tulis amin atau pendapat Anda di kolom komentar. Setiap klik dan share Anda bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Saudara-saudaraku, pernahkah kita merenung tentang akhir hidup kita? Tentang detik-detik ketika ruh meninggalkan jasad dan kita menghadapi alam yang tak terlihat manusia. Inilah kisah seorang ustadz sederhana bernama Zain, guru ngaji yang sangat dicintai warga desanya, imam di masjid kecil, dan sosok yang senyumnya sejuk seperti embun pagi. Setiap malam, setelah rumah dan desa terlelap, Ustadz Zain selalu bangun dalam hening. Ia mengambil wudhu, membentangkan sajadah, dan mengangkat tangannya ke langit, membaca doa sederhana tapi penuh harap. Allahumma ajirni min adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur. Ia tidak pernah tahu, doa yang diulangnya malam demi malam itu kelak akan menjadi penyelamatnya. Suatu hari, tubuh Ustadz Zain mulai lemah. Kakinya gemetar, suaranya serak, namun semangatnya tetap tinggi. Ia tetap menunaikan ibadahnya, mendampingi anak-anak mengaji, menjadi imam di masjid, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah di setiap malam. Namun pada malam itu, saat ia membaca Al-Quran sendirian di sudut musola, sesuatu terjadi yang membuat udara seakan berhenti. Tiba-tiba, Ustadz tersungkur ke lantai. Tubuhnya lemas, napasnya terhenti. Para medis datang tergesa-gesa. Mereka memeriksa nadi, denyut jantung, dan pernapasan. Semua diam, hanya hening yang terdengar. Dokter pun menyatakan dengan suara berat, beliau telah tiada. Tangis pecah di seluruh ruangan. Keluarga menangis histeris, warga berdatangan. Hati semua orang tertutup duka. Jenazah dimandikan, dikafani dengan kain putih bersih, dan diletakkan di ruang tamu rumah. Semua bersiap untuk mengantar Ustadz ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhirnya. Namun, sebelum jenazah diangkat, keajaiban terjadi. Kain kafan bergerak perlahan. Kepala Ustadz menoleh, mata yang tertutup terbuka sedikit demi sedikit, dan dari bibirnya terdengar suara lirih. Tolong jangan kuburkan aku. Suasana berubah menjadi panik. Tangis keluarga bercampur jeritan ketakutan. Sebagian pelayat hampir pingsan, sebagian lain tergagap memanggil bantuan. Dunia seakan berhenti sejenak. Di hadapan mata semua orang, Ustadz Zain hidup kembali. Jantungnya berdetak, napasnya terdengar lagi. Tubuhnya yang semula tak bernyawa, kini kembali penuh kehidupan. Keajaiban ini bukan sekedar kebangkitan jasad, tapi sebuah peringatan dan rahmat dari Allah. Ia kembali bukan untuk menunjukkan mukjizat, tetapi untuk menyampaikan pesan penting. Hidup, kematian, dan azab kubur itu nyata, dan hanya Allah lah penolong sejati. Apa yang terjadi selama 4 jam ketika jasadnya tidak bernyawa? Inilah kisah yang tak banyak diketahui manusia. Ruhnya telah memasuki alam kubur, tempat pertama yang menentukan nasib manusia setelah dunia.
Di sana, amal dan dosa akan diuji. Ruh Zain berada di kubur yang sempit. Tanah bergerak menghimpit dari semua sisi. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Dua sosok malaikat, Munkar dan Nakir, hadir, menanyai dengan suara mengguncang. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Rasul yang diutus padamu? Tubuhnya gemetar, lidahnya keluh, jantungnya berdebar, telinganya mendengar detakan keras yang bukan dari dirinya, tapi dari alam itu. Bau busuk menusuk hidung, jeritan ruh lain menggema, bahkan rantai api neraka mencoba menariknya. Ia berteriak, memohon, "Ya Allah, ampunilah aku, selamatkan aku takut ya Allah, jangan biarkan aku di sini." Namun di saat detik terakhir keputusasaan, cahaya lembut muncul dari celah sempit kubur. Rantai dan cambuk api meleleh, tanah terasa meluas, udara harum dan menenangkan. Suara lembut menggema. Inilah rahmat Allah untukmu. Amal-amalmu yang tersembunyi, doa-doamu yang tulus, istighfarmu yang tak putus, itulah yang menyelamatkanmu. Kemudian muncul sosok bersinar mengenakan pakaian putih. Ia berkata, "Aku adalah amal solehmu. Aku diutus untuk menemanimu karena engkau tidak menyekutukan Allah dan menjaga keikhlasan hingga akhir hayatmu." Kubur Zain berubah menjadi taman hijau. Suasana damai, suara burung sorga terdengar, aroma kasturi memenuhi udara. Ia menangis bukan karena azab, tapi karena rahmat Allah yang menyelamatkannya. Saat jasadnya kembali di dunia, Ustadz Zain mulai berbicara dengan suara yang bergetar, tapi penuh ketulusan. Dengan mata yang masih menyimpan kilau ketakutan dan haru, ia berkata, "Saya tidak tidur, saya tidak pingsan, saya benar-benar telah mati. Ruh saya telah turun ke alam kubur. Saya merasakan azab yang selama ini hanya saya baca dari kitab-kitab. Dan saya diselamatkan oleh doa yang saya panjatkan setiap malam. Allahumma ajirni min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur." Kata-kata itu mengguncang hati semua orang yang mendengar. Para jamaah terdiam, air mata menetes tanpa sadar. Sejak hari itu, ceramah-ceramah Ustadz Zain berubah. Tidak lagi sekedar mengingatkan tentang amal soleh atau akhlak, tapi ia menekankan satu hal yang menjadi pelindung manusia saat tangan manusia tak bisa menolong: doa dan amal tersembunyi. Ia berpesan, jangan pernah remehkan doa sebelum tidur, karena doa sederhana bisa menjadi tameng di saat kritis. Jangan abaikan istighfar malam, meski hanya satu kalimat, karena ia bisa menjadi pelindung dari siksa yang tak terlihat. Amal tersembunyi dan doa tulus adalah harta yang menyelamatkan ketika manusia tak bisa lagi menolong diri sendiri. Ia selalu mengingatkan jamaahnya dengan suara lembut tapi tegas. Kubur bukan tempat diam. Ia bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Apa yang kita tanam sekarang dengan doa dan amal soleh akan menjadi cahaya yang menyinari kuburmu nanti. Setiap kali ia menatap wajah para jamaah, sorot matanya seakan menembus hati mereka. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata semua orang bahwa kematian dan alam kubur itu nyata. Sejak saat itu, tangisan tidak hanya terdengar karena kesedihan. Tangisan terdengar karena kesadaran, karena hidayah yang diterima, karena hati yang tersentuh oleh pengalaman nyata seorang hamba yang hampir kehilangan segalanya, namun diselamatkan oleh rahmat Allah dan doa yang tulus. Saudara-saudaraku, pejamkan sejenak mata kita dan bayangkan jika malam ini adalah malam terakhirmu. Engkau berbaring seperti biasa, ponsel diletakkan di samping,
Lampu dimatikan, hati berharap esok masih bisa membuka mata. Namun takdir Allah berkata lain. Jantung berhenti berdetak, ruh dicabut tanpa aba-aba. Dan dunia yang selama ini kita kejar berakhir dalam satu tarikan nafas. Saat itu, tak ada lagi keluarga, tak ada lagi harta, tak ada lagi jabatan, tak ada lagi kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah kubur, tempat pertama setelah dunia. Tempat pertanyaan diajukan, tempat amal ditimbang, tempat dosa atau pahala berbicara. Apakah kita sudah menyiapkan diri? Apakah doa dan amal kita cukup sebagai pelindung dari azab kubur? Saudara-saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu amalan sederhana, doa yang sering beliau panjatkan, doa yang bisa menjadi benteng terakhir kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur. Bukan doa yang panjang, bukan bacaan yang berat, tapi jika diucapkan dengan hati yang tulus, ia bisa menjadi penyelamat saat lidah tak lagi mampu menjawab, saat tubuh tak lagi berdaya, dan saat manusia tak lagi bisa menolong. Jangan tunggu ajal datang untuk berubah. Jangan menunda taubat sampai nafas terakhir. Mulailah malam ini. Biasakan istighfar sebelum tidur. Basahi lidah dengan doa perlindungan. Perbanyak amal yang tak terlihat manusia. Karena bisa jadi, itulah satu-satunya cahaya yang menyinari kubur kita kelak. Semoga kisah ini melembutkan hati kita, membangunkan jiwa kita, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari pertemuan dengan Allah. Saudara-saudaraku, kisah Ustadz Zain mengajarkan kita satu hal penting. Jangan remehkan doa sebelum tidur. Jangan abaikan istighfar malam. Karena bisa jadi itu satu-satunya penyelamat kita saat tangan manusia tak lagi bisa menolong. Mari kita tanamkan amal solih setiap hari. Perbanyak doa dan selalu menjaga keikhlasan. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur dan menempatkan kubur kita sebagai taman dari taman-taman syurga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk selalu dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.